Hai, jumpa lagi dengan Bu Rani di Rani Math Studio. Nah, kali ini Bu Rani akan kembali mengajarkan pelajaran kelas 12. Nah, tentang apa? Kalau setelah permutasi, pastinya kita akan belajar tentang kombinasi. Nah, apa sih kombinasi itu? Nah, kalau kemarin kalian sudah melihat video Bu Rani yang tentang permutasi, ada berapa permutasi, lalu apa itu notasi faktorial. Nah, kalian pasti akan tahu bedanya dengan kombinasi. Nah, kalau permutasi dari katanya juga depannya adalah per, berarti memperhatikan urutan. Artinya AB itu tidak sama dengan BA. Artinya kalau ada angka 1 dan 2, kalau ibu bentuk 12 dan 21 itu tidak sama. 12 dan 21 tidak sama. Walaupun angka-angka yang terbentuknya sama, yaitu angka 1 dan 2. Ya. Jadi kalau dalam permutasi AB tidak sama dengan BA. Tapi kalau dalam kombinasi, misalnya ibu memilih si A dan B untuk ikut olimpiade. Nah, apakah sama nggak kalau ibu memilih AB dengan memilih BA? Misalnya ibu memilih Ani dan Basuki, apakah sama nggak kalau ibu memilih Basuki dan Ani? Sama. Nah, kalau AB sama dengan BA, artinya tidak memperhatikan urutan, maka itu mempergunakan yang namanya rumus kombinasi. Nah, seperti apa rumus kombinasi? Ayo kita simak. Kalau rumus kombinasi N, R, itu rumusnya adalah N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Jadi yang paling kiri itu ditaruh di atas, lalu dibagi kiri kurang kanan faktorial dikali kanan faktorial. Contohnya seperti apa sih? Misalnya dalam soal cerita. Jika dalam suatu pertemuan terdapat 15 orang saling bersalaman, ada berapa banyak salaman yang terjadi? Nah, misalnya ibu salaman dengan Ani. Apakah Ani sama nggak dengan salaman dengan ibu? Sama. Nah, kalau sama posisi ibu salaman dengan Ani, sama juga dengan Ani salaman dengan ibu, berarti kita mempergunakan apa? Iya, kombinasi, ya. Nah, berarti ini rumusnya adalah kombinasi. N-nya ada berapa jumlah orangnya? Iya, 15. Kalau bersalaman itu antar berapa orang? Iya, 2 orang. Maka kalian bisa menggunakan rumus ini. Kombinasi N, R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Berarti ini adalah N-nya mana? Betul, N-nya adalah 15, R-nya adalah 2. Maka ini hasilnya adalah N faktorial atau 15 faktorial per N kurang R. 15 kurang 2 berapa? Iya, 13 faktorial dikali R faktorial. Artinya R-nya mana? 2. Oke. Nah, karena kita sudah belajar faktorial, kita lihat mana yang paling besar angkanya. Iya, 15 faktorial. Berarti 15 kita urutkan jadi, kita uraikan menjadi ya 15 kali 14 kali 13 sampai perkalian 1. Nah, 13 sampai perkalian 1 itu disebut dengan 13 faktorial. Kenapa ibu berhenti di 13 faktorial? Karena di bawahnya ada 13 faktorial. Ya, dikali 2 faktorial itu 2 kali 1. Sehingga bisa dibagi. Nah, 13 faktorial bagi 13 faktorial adalah 1. 14 dibagi 2 berapa? Iya, 7. Berarti 15 kali 7 adalah, iya, ada 105 salaman ya. Jadi kalau ada 15 orang saling bersalaman, maka akan terdapat 105 banyaknya salaman. Nah, kalau dibalik bagaimana? Yuk kita lihat. Contoh nomor 2. Jika dalam suatu pertemuan terdapat 45 banyaknya jabatan tangan, ada berapa orang yang berjabatan tangan atau bersalaman? Nah, berarti kita masukkan juga ke rumusnya. Kalau bersalaman itu antar berapa orang? Iya, antar 2 orang. Berarti R-nya adalah 2. Nah, berarti karena kita mencari banyaknya orang, berarti kita mencari N, ya. Sehingga kita peroleh kombinasi N, 2 ya, sama dengan berapa banyak jabatan tangan? Iya, ada 45, sama dengan 45. Berarti untuk contoh soal nomor 2 yang dicari adalah banyaknya orang. Kalau contoh soal nomor 1 yang dicari adalah berapa banyak salaman yang terjadi. Paham ya bedanya ya? Oke, kita langsung masukkan ke rumus kombinasi. Rumus kombinasi tadi kita tahu apa? Kombinasi N, R adalah N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Berarti kalau kombinasi N, 2 adalah ya N faktorial per N kurang 2 faktorial, karena R-nya 2 ya, dikali R faktorial. R-nya adalah 2. Sama dengan 45. Sama seperti tadi, mana yang lebih besar? N atau N-2? Iya, N. Maka N yang faktorial yang diuraikan. N faktorial dimulai dari, iya, N, lalu berkurang 1, N-1, berkurang 1 lagi, N-2.
Karena di bawah sudah ada n-2, ya udah selesai sampai n-2 faktorial. Ya, karena ingat n faktorial adalah perkalian n-1, n-2, n-3 sampai 1. Ya, kalau n-2 faktorial adalah n-2, n-3, n-4 sampai 1. Ya, tapi karena n dengan n-2 lebih besar n, kamu uraikan sampai diperoleh n-2 faktorial ya. Sehingga n-2 faktorial di bawahnya juga ada n-2 faktorial, bisa kita coret atau kita bagi ya, kita bagi. Dikali 2 faktorial bawahnya 2 kali 1 sama dengan 45. Yuk kita kalikan. N kali N betul N kuadrat. Oke. N kali min 1 betul min N. Kalau dibagi 2, kalau pindah jadi apa? Bagi pindah jadi kali. Oke. 2 kali 1 dikali 45. Iya 90. Oke. Berarti N faktorial kurang N ini pindah karena jadi persamaan kuadrat. Kita apakan? Iya faktorkan. Kita faktorkan. Oke, N kuadrat adalah, betul, N kuadrat kita peroleh adalah N kali N. Cari dua buah bilangan, dikalikan negatif 90, ya, dijumlahkan negatif 1, min N, artinya min 1 bilangan di sini. Oke, 90 berapa kali berapa? Yang hasilnya selisihnya 1. Iya, 90 adalah 10 kali 9. Nah, karena negatif 90 ada perkalian positif kali negatif, mana yang negatif, mana yang positif? Yang kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Iya, min 10. Jadi min 10 kali 9 adalah min 90. Min 10 tambah 9 adalah min 1. Maka bilangannya adalah min 10 dan plus 9. Oke. Nah, dua buah bilangan dikalikan sama dengan 0. Berarti sebelah kiri sama dengan 0. Atau sebelah kanan sama dengan 0. Sehingga n-nya adalah 10 atau n-nya sama dengan negatif 9. Apakah ada banyaknya orang itu jumlahnya negatif? Iya, tidak ada, maka ini tidak berlaku. Jadi banyaknya orang yang bersalaman ada 10 orang sehingga akan diperoleh 45 jumlah banyaknya jabatan tangan. Begitu, mudah ya? Nah, untuk biar kalian lebih jelas lagi soal-soal seperti apa sih dalam kombinasi, kita lihat contoh ketiga. Nomor 3, dalam suatu kelompok yang terdiri dari 8 putra dan 5 putri, akan dipilih 4 orang untuk mengikuti olimpiade. Ada berapa banyak cara memilih keempat orang tersebut jika dipilih secara bebas? Artinya mau putra mau putri pokoknya bebas, ada 4 orang ya totalnya. Nah, kalau bebas, kamu tinggal lihat banyaknya siswa itu ada berapa yang mau ikut olimpiade atau finalis olimpiade dalam kelompok itu? Iya, totalnya adalah 13. Maka ini adalah kombinasi 13 yang mau dipilih berapa orang? 4. Maka kombinasi 13,4. Kenapa kombinasi? Karena kalau ibu pilih A, B, C, D sama kalau ibu pilih B, C, D, A. Nah, karena dengan demikian maka kita menggunakan yang namanya kombinasi. Nah, berapakah kombinasi 13,4? Seperti dalam rumus, kombinasi n, r adalah n faktorial per n min r faktorial kali r faktorial. Maka kombinasi 13,4, n-nya 13, r-nya 4. Berarti n-nya 13. Maka 13 faktorial per n kurang r. Berarti 13 kurang 4. Iya, 9 faktorial kali r faktorial. R-nya adalah 4. Oke. Mana yang lebih besar, 13 atau 9? Iya, 13. Maka 13 yang diuraikan. 13 berkurang 1, 12. Berkurang 1, 11. Terus 10. Terus 9. Nah, karena di bawahnya ada 9, maka selesai sampai 9 faktorial. Sehingga 9 faktorial ini bisa dibagi. Nah, 4 faktorialnya kita uraikan. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 berapa? Iya, 12. Bisa dibagi dengan 12. 2 coret atau dibagi dengan 10 dengan 2 dibagi. 10 bagi 2 adalah 5. Hasilnya adalah 13 kali 11 itu berapa? Iya, 143. 143 dikali 5 berapa? 143 dikali 5. Tinggal kamu kalikan. 3 kali 5, 15, simpen 1. 4 kali 5, 20, tambah 1, 21, simpen 2. 1 kali 5, 5, tambah 2, 7. Maka hasilnya ada 715 cara untuk memilih 4 orang ya, dari 13 orang. Ya, mau putranya 2, mau putrinya 2, mau putranya 3, mau putrinya 1, bebas pokoknya. Ada 4 orang dari 8 putra dan 5 putri. Jadi totalnya ada 13 orang, dipilih 4, maka kombinasi 13,4. Nah, bagaimana kalau yang dipilihnya harus 3 putra dan 1 putri? Ya mudah juga. 3 putra, berarti jumlah putranya ada berapa? Ada 8. Berarti dari 8 putra akan dipilih berapa putra? 3, oke. Dan itu berarti kali ya. Dan kombinasi yang dipilih adalah 1 putri. Dari berapa putri banyaknya? Ada 5 putri, yang dipilih 1. Jadi ini gitu ya. Dari 8 putra akan dipilih 3 putra,
Dari 5 putri akan dipilih 1 putri. Karena persyaratannya harus 3 putra dan 1 putri. Putranya ada 8, dipilih 3. Putrinya ada 5, dipilih 1. Nah, tinggal kita hitung kombinasi 8,3. Kita hitung ya, kombinasi 8,3. Yuk, sesuai rumus. Berarti 8 faktorial per 8 kurang 3. Iya, 5 faktorial kali 3 faktorial. Mana yang lebih besar, 8 atau 5? Iya, 8. Maka 8 diuraikan. 8 berkurang 1, 7 kurang lagi, 6 kurang lagi, 5. Selesai, karena di bawahnya ada 5 faktorial, maka ini selesai sampai 5 faktorial. Nah, 3 faktorialnya kalian uraikan, 3 kali 2 kali 1. Nah, tinggal dibagi. 3 kali 2 kali 1 adalah 6. Nah, 6 bisa dibagi 6. Maka hasilnya ini adalah 56. Oh, berarti ini adalah 56 ya. Dikali, kita hitung kombinasi 5,1. Berarti 5 faktorial per 5 kurang 1 adalah 4 faktorial kali 1 faktorial. Mana yang diuraikan? 5 atau 4? Iya, lebih besar 5. Maka uraikan 5 kurang 1, 4 faktorial. Karena di bawahnya sudah ada 4 faktorial. 1 faktorial itu? Iya, 1. Nah, maka 5 dibagi 1 adalah 5. Maka ini hasilnya adalah 56 kali 5, yaitu 280. Oke, jadi ada 280 cara untuk memilih 3 putra dan 1 putri. Nah, yang terakhir coba kita lihat. Dari 4 orang itu minimal harus 2 putri. Nah, berarti bagaimana dong caranya? Nah, kalau minimal 2 putri kemungkinannya gimana? Karena yang dipilih 4 orang ya, berarti bisa 2 putri dan 2 putra. Kan totalnya 4 ya. Atau, bener gak? Kan 4 orang berarti bisa 2 putri dan 2 putra. Atau karena minimal 2 putri berarti iya bisa 3 putri dan 1 putra. Atau ada kemungkinan lain nggak? Kalau minimal 2 putri? Iya, bisa 4 putri dan 0 putra atau 4 putri saja. Ya. Jadi kalau dipilih 4 orang, syaratnya minimal 2 putri, berarti dari 4 orang itu bisa 2 putri dan 2 putra, atau bisa 3 putri dan 1 putra, atau keempat-empatnya putri. Ya. Nah, berarti kalau 2 putri, putrinya ada berapa? 5, berarti kombinasi 5 dipilih berapa putri? 2, oke. Dan itu tadi apa Ibu bilang? Kali. 2 putra, putranya ada berapa? 8, oke. Dipilih 2, oke. Yang ini sudah selesai. Atau itu artinya ditambah, ya. Atau 3 putri, tadi putrinya ada 5, dipilih 3. Dan itu kali 1 putra, putranya ada 8, dipilih 1. Atau, ini sudah selesai ya, atau ditambah keempatnya putri, putrinya 5, dipilih 4. Gitu. Yuk, kita hitung. Kombinasi 5,2. Ayo, kita hitung ya. Kombinasi 5,2. Berarti 5 faktorial per 5 kurang 2. Iya, 3 faktorial kali 2 faktorial. Mana yang diuraikan? 5 atau 3? Iya, 5. 5, 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini bisa dicoret atau dibagi. Kali 2 faktorial itu 2 kali 1. 5 kali 4, 20, dibagi 2, iya 10. Maka ini 10. Nah, kamu hitung sekarang berapa kombinasi 8,2? Oke, kita hitung ya. Kombinasi 8,2 adalah 8 faktorial per 8 kurang 2 itu 6 faktorial kali 2 faktorial. 8 lebih besar maka diuraikan. 8 kali 7 kali 6 faktorial. Oke, kalian sudah lancar sekarang ya. 2 faktorial adalah 2 kali 1. Nah, 8 dengan 2 bisa dibagi, yaitu di sini 4. 4 kali 7? Iya, 28. Maka ini adalah 28. Kombinasi 5,3. Oke, kita hitung kombinasi 5,3. Kombinasi 5,3 adalah 5 faktorial per 5 kurang 3 adalah 2 faktorial kali 3 faktorial. Ayo kita uraikan. Mana yang diuraikan? Iya, 5. 5 kali 4 kali di bawah yang paling besar adalah 3. Maka selesai sampai 3 faktorial. Oke, 2 faktorial diuraikan 2 kali 1. Jadi 5 kali 4 dibagi 2 adalah, iya 10. Oh, berarti ini 10. Kombinasi 8,1. Nah, kamu hitung. Berapa kombinasi 8,1? Ayo kita hitung. Berarti 8 faktorial per 8 kurang 1 adalah 7 faktorial kali 1 faktorial. Yang paling besar 8 diuraikan jadi 8 kali 7 faktorial. Karena di bawah ada 7 faktorial. 1 faktorial 1. Maka 8 bagi 1 adalah, iya 8. Nah, kombinasi 5,4 coba kalian hitung sendiri, maka akan diperoleh adalah 5. Nah, kalian bisa hitung sendiri ya. Sebenarnya Ibu bisa pakai cara cepat. Kalau belakangnya 1 nih,
kombinasi N,1 pasti jawabannya adalah yang paling depan 8. Misalnya kombinasi 10,1 ya 10. Kombinasi 12,1 ya 12 gitu ya. Oke, sekarang tinggal kita hitung. 10 kali 28 adalah 280. Ditambah 10 kali 8 adalah 80 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 365 cara jika yang dipilih minimal 2 putri. Jadi bisa 2 putri dan 2 putra, atau bisa juga dari 4 orang itu dipilih 3 putri dan 1 putra, kan minimal 2. Atau keempat-empatnya adalah putri. Begitu. Nah, biar lebih paham lagi, Ibu kasih satu contoh soal lagi. Ayo. Nomor 4. Dari 12 soal ulangan yang tersedia, setiap siswa harus mengerjakan 9 soal. Jika nomor soal prima wajib dikerjakan, tentukan banyak cara siswa memilih soal tersebut. Nah, nomor soal prima. Kalau ada soal nomor 1, 2, 3, sampai 12, mana soal nomor yang prima? Prima itu angka berapa saja sih? Iya, soal nomor 2 itu prima. 3 bilangan prima, 5 bilangan prima, 7 bilangan prima, dan mana yang nggak bisa dibagi dengan bilangan lain kecuali bilangan itu sendiri? Iya, 11 ya. Oke, berarti kalau siswa harus mengerjakan 9 dari 12 soal, yang wajib dikerjakan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kalau 5 soal wajib dikerjakan, berarti siswa tinggal memilih berapa soal lagi biar dia mengerjakan 9? Kalau 5 sudah wajib, berarti sisanya tinggal memilih berapa soal? Iya, 4. Dari berapa soal yang tersedia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi jawabannya adalah kombinasi yang tersedia 7, tinggal memilih 4. Atau cara cepatnya adalah kita harus mengerjakan, soal yang tersedia ada 12, dikurangi yang wajib dikerjakan berapa? 5. Nah, R-nya adalah yang diminta harus mengerjakan 9 soal, yang sudah dikerjakan 5. Nah, gitu. 12 kurang 5 berapa? Iya, 7. 9 kurang 5? 4. Makanya diperolehlah kombinasi 7,4. Jadi cara cepatnya sekali lagi, karena nomor soal prima yang tersedia ada 5, dari nomor 1 sampai 12 ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kamu tinggal 12 kurang 5 itu N-nya, 9 kurang 5 itu R-nya. 12 kurang 5 adalah 7, 9 kurang 5 adalah 4. Maka kombinasi 7,4. Ayo tinggal hitung. Iya, 7 faktorial per 7 kurang 4 itu 3 faktorial kali 4 faktorial. Mana yang lebih besar? 7, ya diuraikan sampai angka 4. Oke, 7, 6, 5, 4 faktorial. Nah, bawahnya 4 faktorial sudah tinggal kita bagi. 3 faktorial kita uraikan, 3 kali 2 kali 1 itu adalah 6. Bisa dibagi dengan 6 yang di atas. Maka hasilnya ada 35 cara memilih 4 soal lagi. Gitu. Paham ya? Jadi mudah sekali ya. Oke, selanjutnya ini soal nomor terakhir Ibu tidak akan menghitung tapi akan memberikan gambarannya ya. Kita kan lagi rame nih tentang Piala Thomas ya. Nah, misalnya Ibu melihat dalam suatu klub bulu tangkis terdapat 10 putra ya dan 8 putri. Tentukan banyaknya cara terbentuk pasangan ganda putra. Nah, namanya pasangan ganda itu terdiri dari berapa orang? Iya, 2 orang. Kalau pasangan ganda putra berarti jenis kelaminnya siapa? Putra, betul. Berarti putra yang tersedia ada berapa? Ada 10, berarti kombinasi dari 10 putra akan dipilih 2 putra untuk pasangan ganda. Begitu, hitung sendiri ya. Pasangan ganda putri? Iya, pinter. Putrinya ada 8. Akan dipilih 2, namanya ganda itu 2. Oke. Pasangan ganda campuran? Salah, bukan 18,2. Ya, bukan berarti ganda campuran 10 tambah 8 totalnya 18 dipilih 2, bukan. Nah, kalau misalnya 18,2 berarti kemungkinan bisa 1 putra 1 putri, bisa dua-duanya putra, bisa dua-duanya putri. Ya kan? Nah, namanya ganda campuran terdiri dari jenis kelamin apa saja? Pinter, 1 putra dan 1 putri ya. Namanya ganda campuran adalah 1 putra dan 1 putri. Nah, putranya ada berapa? 10, berarti dari 10 dipilih 1. Dan itu apa tadi? Iya, kali. Putrinya ada 8, iya dipilih 1. Inilah ganda campuran, hitung sendiri. Nah, kalau ini kan gampang, tadi Bu Rani udah kasih cara cepat. Kalau belakangnya 1, kombinasi N,1, maka jawabannya adalah yang di depan. Kalau R-nya 1, maka jawabannya adalah 10 dikali ini juga 1, berarti jawabannya
Kombinasi 8,1 adalah 8. Jadi ganda campuran itu ada 80 cara memilihnya. Begitu, mudah sekali bukan? Nah, untuk soal-soal berikutnya gampang. Pokoknya kalau kombinasi, kalau kita memilih A dengan B, apakah sama nggak kalau kita memilih B dengan A? Kalau sama, gunakan kombinasi. Ya, misalnya sekali lagi kalau ibu pilih 2 orang untuk ke Olimpiade, ibu pilih Ani dan Basuki. Apakah sama kalau ibu pilih Basuki dan Ani? Sama, berarti kombinasi. Tapi kalau misalnya ibu memilih ketua dan sekretaris, kalau ketuanya Ani, sekretarisnya Basuki, apakah sama tidak kalau ketuanya Basuki, sekretarisnya Ani? Beda. Nah, kalau beda gunakan permutasi. Begitu. Mudah-mudahan kalian lebih paham lagi. Kalau masih lupa tentang permutasi, silakan melihat link di bawah ini yang ibu taruh di deskripsi. Oke? Sampai jumpa lagi di Running Man Studio selanjutnya.